Baik pemirsa, kita masih membahas tema kita pameran kebohongan Crazy Rich Bodong masih bersama dengan Pak Sopril Amir, pengamat sosial Universitas Gadjah Mada sekaligus juga koordinator program dari Tempo Institute. Baik Pak, kita sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Mampir di kanal YouTube Sultan TV ini sudah ada banyak sekali Pak yang ingin bertanya. Sepertinya kaum milenial dan pemirsa juga ini penasaran. Pertanyaan yang pertama nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih Pak ciri Crazy Rich yang betulan? Nah, apakah kalau Bapak lihat sendiri Crazy Rich yang sekarang yang mungkin belum tersandung kasus hukum, apakah Crazy Rich yang betulan? Oke, gini. Sepaham saya ya, Crazy Rich ini kan muncul setelah adanya film Crazy Rich, Asian Crazy Rich ya kalau nggak Hmm. salah judulnya ya. Jadi kan itu film tentang orang kaya lama di Singapura yang kaya banget. Nah, kemudian dibikin filmnya, kemudian filmnya dipopuler dan kemudian di tiru-tiru lah dipakai di sini ya. Jadi Crazy Rich ini sebenarnya kalau dilihat film itu ya dan dari bukunya itu sebenarnya merujuk pada orang yang udah lama kaya, keluarga yang udah lama kaya. Bukan seperti yang sekarang banyak ditonjolkan ya, anak muda baru hidup sendirian atau berkeluarga muda itu. Bukan. Jadi ini agak beda. Ya, Crazy Rich itu adalah orang yang udah bergenerasi-generasi, ya, udah beberapa generasi kaya, kaya banget, nggak cuma kaya, kaya banget, ya, yang kemudian hidupnya sangat terlindung, sangat dapat banyak keistimewaan, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang Crazy Rich kita ini kan anak muda baru, kerjanya baru aja, tahu-tahu kaya banget dan rajin pamer, gitu ya. Jadi perilaku yang beneran kita nggak, perilaku itu masa menyangkut masing-masing preferensi orang. Cuma kalau lihat yang tadi saya sebut ya, biasanya orang yang udah lama kaya, udah ya itu nggak begitu suka pamer, meskipun semua yang dilakukan, semua yang dia gunakan itu barang-barang dan jasa yang kualitas istimewa ya. Mereka nggak suka barang yang biasa-biasa aja. Tapi juga tidak menonjol banget. Ya, misalnya nggak suka yang bajunya bling-bling, yang berkilau-kilau. Mereka baju dia santai aja. Ya. Ya, mereka udah percaya diri banget bahwa orang tahu siapa mereka tanpa harus mereka nonjol-nonjolkan diri. Ya, kalau orang yang suka menonjol-nonjolkan diri, rajin pamer-pamer, biasanya itu kalau istilah kami itu OKB, orang kaya baru, ya, atau orang kaget kaya sebenarnya. Ini orang kaya kaget. Iya. Ya. Ternyata dia terkejut. Ternyata kaya tuh gini tuh. Wah, jadi saya harus ngasih tahu dunia nih ya. Itu dunia kaya tuh enak. Nah, ini loh, saya tunjukin ya. Ini ya, makannya enak, hidupnya enak segala dan seterusnya. Mereka nggak tahan kalau nggak cerita ke dunia luar Hmm. betapa nikmatnya hidup mereka itu. Nah, ini orang Ya. baru orang kaget kaya ya. Ya. Ya, jadi orang yang jadi apa crazy rich baru kalau mungkin yang suka-suka pamer itu orang-orang baru kaya, bukan bukan yang udah lama kaya ya. Dan satu lagi orang yang suka pamer-pamer ini mungkin nggak paham resikonya, Hmm. bahwa nggak tahan ada kewajiban yang mengikuti dari kekayaan. Pertama dia harus bayar pajak ya. Coba tanya pada anak-anak kaya baru, mereka bayar pajak nggak sih? Bayar apa? Seberapa patuh mereka bayar pajak? Yang kedua, mereka yakin nggak mereka itu aman dari ancaman incaran para perampok, para ini Ya. gimana itu ya? Jadi dua itu aja. Pertama soal kewajiban, kedua soal keamanan. Ya, itu yang mereka harus di kredit itu tidak berarti kamu juga bisa berpikir gila-gilaan. Ada resiko-resikonya, ada hal yang perlu kamu waspadai, perlu kamu pertimbangkan. Oke, baik. Ini pengamanan diri justru malah lebih penting sebetulnya ya Pak ya. Oke, mungkin karena jiwa Iya. muda ya Pak, orang kaget baru dan jiwanya masih muda jadi pengen ekspos gitu ya Pak ya Ya, bahwa ada. betul, betul. Anak muda selalu biasanya butuh pengakuan. Ya. Apalagi kalau dia memang betul ya, kalau dia sebenarnya dulunya miskin, biasa dihina-hina,
ya sekarang mau balas dendam. Gue udah kaya nih ya, Iya. dunia gue udah kaya nih ya, jangan main-main lagi sama gue. Nah, saya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Aliran uang investasi bodong, Crazy Rich. Ini yang kalau kita lihat dari kasus Indra Kents dan Doni Salmanan, Pak. Silakan. Saya bukan orang yang paham tentang dunia bisnis, apa kalau mereka ini trading atau apa ya, permainan ekonomi simbolik kalau nggak salah sebutannya ya. Ya. Jadi mereka bukan orang yang industri real ya, produksi barang, enggak. Mereka bermain dari pertukaran saham, pertukaran permainan pasar uang segala macam itu. Nah, saya kebetulan nggak paham dunia ini ya. Cuma ya yang ini yang bisa menjawab dengan lebih pas ekonom atau mereka pengamat. Tapi saya kira kita bisa belajar, kita harusnya bisa mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Ini ekonomi apa sih ini? Dan sehingga dari situ nanti kita bisa menimbang apakah orang-orang ini memperoleh kekayaan dengan cara yang benar atau enggak. Nah, itu. Jadi ya harus nanya ke pemerintah atau pengamat ya. Pengamat juga banyak kok sekarang yang mau berbagi info ya. Dan kebetulan saya harus jujur, saya bukan orang itu ya. Saya bukan orang yang paham tentang dunia itu. Tapi saya kira itu yang harus kita lakukan ya. Carilah info ke ahlinya. Siap. Saya bukan ahlinya. Oke. Oke, siap Pak. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah kemudian dari investasi bodong atau sosok dari Crazy Rich ini adakah kaitannya dengan pencucian uang, tindak pencucian uang? Sekali lagi ya, saya bukan ahli, tapi sangat mungkin ya, karena ada beberapa berita misalnya atau beberapa yang mencurigai, yang untuk segala sesuatu yang menjadi terlalu cepat ya, ini kan terlalu cepat untuk ukuran pelaku bisnis biasa ya. Belum 5 tahun udah punya pesawat, belum ini udah mobilnya berderet-deret gitu kan, selalu mencurigakan. Hal-hal yang di luar kebiasaan itu selalu pantas dicurigai. Nah, apakah mereka ini sebenarnya sedang tidak benar-benar pengusaha? Sebenarnya mereka hanya ketitipan uang tidak halal. Itu sangat bisa jadi. Cuma yang bisa membongkar tentu saja yang paham tentang logika transaksi keuangan, sehingga bisa ditelusuri misalnya kan dari transaksi perbankannya, dari seri-seri sahamnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini bagian dari tugas pengawasan pemerintah dan penegak hukum untuk menjelaskan untuk fenomena-fenomena tidak biasa seperti ini. Apakah ini fenomena yang halal atau haram? Oke, dan nanti juga akan terungkap sendiri ya Pak, kalau misalnya memang mungkin ada permasalahan-permasalahan tertentu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, ini bagaimana caranya Pak kita terhindar dan belajar dari kasus Indra Kents dan Doni Salmanan untuk para anak muda dan generasi muda menghindari iming-iming dan juga harapan-harapan yang diberikannya melalui media sosial Pak? Kalau menghindar mungkin enggak ya, tapi kita bisa memfilter ya, bisa menyeleksi ya, bisa menerimanya dengan akal sehat, itu yang perlu kita lakukan. Kalau ini mereka kan selagi kita menggunakan media sosial, info tentang mereka akan terus datang ya, kecuali kita menggunakannya dengan terbatas banget. Kita nggak pakai HP, kita nggak pakai segala macam, nggak pakai media sosial. Tapi selain kita pakai, info tentang mereka itu akan terus datang. Yang kita perlukan itu adalah kemampuan untuk menyaringnya, menimbang mana yang masuk akal sama enggak. Itu aja. Jadi kemudian sehingga kita bisa tahu ini yang benar nih, ini yang dilebih-lebihkan, ini yang itu yang perlu kita perlu punya kemampuan itu ya. Nah, caranya belajar tentu saja ya, belajar pada ahlinya, jangan belajar hanya modal medsos ya. Belajarlah dengan serius ya. Sekali lagi artinya
belajar itu butuh sabar. Nggak bisa instan, nggak bisa. Tapi bahwa itu bisa dilakukan sambil mengerjakan yang lain, ya. Cuma itu perlu konsistensi, ya. Tetap saja habis ini belajar ini, besok tambah lagi, terus gitu. Jadi ilmu itu kan akumulatif istilahnya, ya. Bertambah sedikit demi sedikit, bukan gabungan dari hal-hal yang tidak berhubungan satu sama lain. Itu ada memang, tapi itu di atas rata-rata lah. Jadi, kalau untuk kita yang seperti rata-rata ini, cara belajar yang masuk akal adalah seperti itu. Kalau belajar dikit-dikit, tambah lagi, seperti itu. Sabar. Itu. Oke, baik Pak, kita ke pertanyaan terakhir. Ini menurut pendapat Bapak, katanya adakah kemudian generasi muda yang bisa kaya instan tanpa kemudian harus berlama-lama berproses dan juga bekerja keras, Pak? Silakan. Ada. Oh, Ada ya? saya pagi tadi kebetulan menemukan jawabannya. Ada. Cara instan menjadi kaya adalah dia menjadi anak orang kaya. Ya, Siap. hanya itu jawabannya, bahwa cara instan menjadi kaya adalah dengan menjadi anak atau menantu orang kaya. Ya. Kalau mau jadi kaya tanpa usaha, hanya itu jawab. Atau jadi pelaku kriminal. Tidak ada yang jadi jawabannya. Tidak ada. Cara halal adalah dengan menjadi anggota keluarga orang kaya. Cara tidak halalnya banyak. Dan tentu saja saya tidak menyarankan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Sopril Amir sudah membersamai kita di pagi hari ini. Pembicaraan kita sangat menarik Pak. Semoga ini memberikan 1-2 pencerahan begitu ya Pak ya untuk para generasi muda dan juga pemirsa yang mungkin kemarin merasa memuja-muja namun sekarang juga merasa kecewa secara cepat, merasa marah dan kemudian juga tidak percaya lagi lalu mencari tokoh baru tadi seperti Pak Sopril sebutkan. Ya. Terakhir Pak, apa yang disampaikan melalui fenomena dan hikmah apa sih Pak sebetulnya yang bisa kita ambil melalui fenomena ini? Ya, hikmahnya adalah kita perlu menjaga kewarisan kita ya, tentang cara hidup kita ya. Pertama kita perlu tahu ya, kita hidup dengan cara seperti apa, kemudian kemungkinan baik, kemungkinan buruk ataupun kemungkinan baiknya. Selama ini kita selalu diajarin kemungkinan baiknya saja ya. Kita hidup di dunia di mana banyak hal itu kita lakukan melalui dunia maya ya. Nah, hal baiknya adalah segala sesuatu berlangsung dengan cepat ya, dengan mudah mungkin. Tapi hal buruknya cepat juga menjadi ajang penipuan, sehingga hal yang juga perlu kita lengkapi ya, tadi ya, selain keterampilan bermedia dan dunia maya, itu adalah kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan. Gitu. Jadi terus hidup secara berimbang. Ada kemungkinan baik dan juga percaya ada juga kemungkinan buruk. Itu yang perlu kita ingat baik. Ya, baik. Cukup Pak? Ada lagi? Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak Sopril Amir, pengamat sosial Universitas Gadjah Mada, alumnus sosiologi UGM dan juga sekaligus koordinator program Tempo Institute. Sekali lagi semoga tadi hikmah-hikmah yang sudah dijelaskan oleh Pak Sopril bisa kita ambil dengan baik. Kita bisa menjadi generasi yang lebih sabaran ya Pak, dan juga tidak mengutip informasi secara sepotong-sepotong pemirsa. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda tentunya. Nanti kita akan kembali lagi tentu di hari Senin di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dalam talk show Bincang Hari Ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.